Shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian pada hari ini 30 Agustus 2020 mengambil tema memahami yang dipikirkan Allah. Nah, untuk memahami apa yang dipikirkan Allah, maka sesungguhnya ada beberapa proses yang harus dilalui oleh kita. Beberapa proses yang harus dijalani itu antara lain yang pertama adalah proses mengetahui. Jadi sebelum kita memahami yang dipikirkan Allah, maka mengetahui lebih dahulu harus dijalani. Yang kedua adalah bagaimana kita menghayati pengetahuan itu. Barulah yang ketiga kita mewujudkan apa yang kita hayati menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada minggu ini kita akan belajar proses memahami apa yang dipikirkan Allah itu melalui perikop Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Lebih tepatnya kita akan belajar bagaimana proses itu terjadi pada murid-murid Yesus dan secara khususnya adalah Petrus. Nah, saudara, kita memahami di minggu lalu kita belajar mengenai pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini adalah satu pengakuan yang sangat penting. Kenapa, saudara-saudara? Karena Petrus telah beberapa tahun mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus bersama dengan teman-temannya yang lain. Petrus dengan telah sangat yakin mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan telah lama ditunggu-tunggu Mesias yang begitu lama kehadirannya dinantikan oleh seluruh bangsa Yahudi. Dengan pengakuan Petrus itu, maka dia mendapatkan predikat baru. Kita melihat di dalam Matius 16 bagaimana dia mendapat predikat baru sebagai batu karang. Dan dengan pengakuan itu pun dia mendapatkan predikat yang sangat luar biasa, yaitu pemegang kunci kerajaan surga. Dua gelar yang luar biasa yang diberikan kepada satu-satunya murid Yesus, yaitu Petrus. Nah, bacaan kita Matius 16 ayat 21 dikatakan sejak waktu itu pula Tuhan Yesus mulai berbicara kepada murid dengan menggunakan bahasa yang lebih terbuka. Tuhan Yesus terang-terangan berbicara, lebih belak-belakan, tidak ditutup-tutupi, tidak menggunakan perumpamaan, lebih to the point. Tuhan Yesus bicara tanpa rahasia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan yang disebabkan oleh para pemimpin Israel, baik pemimpin agama maupun pemimpin politik. Lalu dihukum mati, dibunuh, dan dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara, berbicara apa adanya, tanpa ditutup-tutupi, seringkali bukanlah sesuatu yang mudah atau gampang. Misalnya sebuah keluarga yang tidak dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangganya, dan kemudian mengadopsi seorang anak sejak bayi, juga sering mengalami hal itu. Kedua orang tua itu berpikir, merenung dengan serius, kapan waktu yang tepat sebagai orang tua harus menyatakan kebenaran kepada anaknya, bahwa anaknya itu bukanlah anak kandung mereka. Dan mereka pun harus bersiap-siap akan reaksi yang muncul, yang ditimbulkan oleh kebenaran yang hendak diungkapkan itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus telah menunggu setidaknya 3 tahun untuk mulai berbicara dengan terus terang, ya, akan akhir dari misinya, ya, bukan awal tapi akhir dari misinya hadir di dunia ini kepada murid-muridnya. Menarik sekali, saudara-saudara, ketika dia mengungkapkan dengan terbuka apa reaksi muridnya ketika ia berbicara apa adanya. Matius 16 ayat 22 mencatat, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara-saudara, Petrus begitu kaget. Dia begitu syok mendengar perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab LAI memberikan tanda seru
ketika Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Tanda seru. Artinya bahwa Petrus sedikit berteriak ketika mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin ya kalimat Tuhan Yesus itu meluncur, dan itu sangat tidak masuk akal untuk Petrus. Bagaimana seorang Mesias, anak Allah, harus mengalami semua penderitaan yang hebat itu? Membayangkan saja tidak mudah, apalagi menjalaninya. Saudara, Petrus tidak mau menerima begitu saja kalimat Tuhan Yesus. Nah, sehingga dengan tegas dia menolak dan tidak mau perkataan Tuhan Yesus itu menjadi kenyataan. Berdasarkan pengalamannya mengikut dan mengiringi Tuhan Yesus selama ini, mungkin 3 tahun lebih saya kira, maka dia tidak rela dan dia tidak mau menerima perkataan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus yang mampu membuat begitu banyak mujizat, begitu banyak tanda ajaib, berjalan di atas air, menaklukkan alam, bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Respons Tuhan Yesus adalah kalimat yang sangat jelas dan bahkan keras dan tegas. Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Tuhan Yesus menyatakan perkataan dan tindakan Petrus adalah seperti tindakan iblis. Kenapa? Karena menghalang-halangi. Batu sandungan adalah penghalang, saudara-saudara. Menghalang-halangi rencana dan kehendak Allah. Disinilah sulitnya memahami apa yang dikehendaki dan dipikirkan Allah. Tindakan dan perkataan Petrus itu sebenarnya mewakili apa yang dipikirkan manusia, yang dipikirkan oleh Petrus mewakili pemikiran bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai pembebas bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain, itulah pikirannya. Penjajahan yang sudah berlangsung puluhan tahun itu. Petrus maunya Yesus tampil sebagai pemimpin yang mengalahkan penjajah. Sebagai seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Bukan sebagai Mesias yang harus menderita. Mesias yang harus terbunuh atau dibunuh. Padahal sebenarnya doktrin ataupun ajaran Mesias yang menderita itu juga sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Dituliskan dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 10, yaitu mengenai hamba Allah yang menderita, yaitu mengenai Mesias yang menderita. Saudara, Tuhan Yesus memberitahu dan menyatakan bahwa bagi Yesus jalan menuju kemenangan dan kemuliaan adalah melalui penderitaan, melalui salib. Mereka diberitahu oleh Tuhan Yesus dengan terbuka supaya bila tiba waktunya maka mereka sudah siap. Pada waktu penderitaan itu tiba, mereka harus siap menghadapinya. Tragis sekali, saudara-saudara, karena Petrus yang baru mendapat predikat batu karang, pemegang kunci kerajaan sorga, telah dipakai oleh iblis sebagai alat untuk menghalang-halangi rencana dan kehendak Allah. Setelah itu, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada semua murid, kali ini bukan hanya kepada Petrus, yaitu kalimat yang begitu terkenal, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, menyangkal diri itu adalah artinya tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup demi kesenangan diri sendiri. Menyangkal diri itu artinya fokus hidup bukanlah untuk dan demi diri kita sendiri, melainkan hal-hal yang lain, yaitu hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Petrus berfokus pada dirinya sendiri sebagai seorang bangsa Israel. Sehingga sikapnya adalah seperti kebanyakan bangsa Israel yang lain, yaitu menghendaki kebebasan dari penjajahan Romawi. Itu semua membuat Petrus dengan
menghalang-halangi misi Tuhan Yesus yang terakhir menjadi Mesias yang harus menderita demi menebus dosa umat manusia, yaitu jalan salib itu. Yang kedua, memikul salib, saudara-saudara. Kalau Lukas 9 ayat 23 menambahkan memikul salib setiap hari. Artinya apa? Mau menderita karena ketaatan, karena mengikut Kristus. Kesediaan memikul salib berarti memperlihatkan kesetiaan kita pada atau dalam menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Petrus tidak mau menderita bersama Tuhan Yesus. Justru yang terbayang oleh Petrus adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Barulah setelah menyangkal diri, setelah memikul salib, barulah mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Para murid tidak cukup menyangkal diri, tidak cukup memikul salib saja. Tidak bisa menyangkal diri dan memikul salib itu hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi mereka harus mengikut Dia. Mengikut Yesus berarti mengiringi Tuhan Yesus. Mengikut Yesus berarti mewujudkan secara konkret tindakan menyangkal diri dan memikul salib itu dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi teladan dalam perkataan dan dalam karya. Secara terus serta terus mau berfokus pada kehendak Allah, bukan pada kehendak sendiri. Saudara-saudara, apakah sebenarnya makna dan relevansi dari perikop ini pada hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, mengetahui kehendak dan pikiran Allah membutuhkan usaha. Kehendak dan pikiran Allah ada di dalam firman Allah. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memahami apa yang dikehendaki dan dipikirkan Allah. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sebenarnya secara jujur mempunyai banyak waktu untuk mendalami firman Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajak kepada kita, marilah kita memanfaatkan waktu kita mendalami firman Tuhan setiap hari, supaya kita semakin memahami apa yang dipikirkan Allah. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita bisa bergaul dengan di dalam WA grup kita, tetapi itu menjadi tambahan saja. Yang utama adalah bagaimana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya mengerti apa yang dipikirkan Allah untuk kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, marilah kita lebih berhati-hati. Sebab Petrus saja hanya memikirkan diri sendiri atau bangsanya. Kita diminta untuk berusaha memahami kehendak Allah dan terus berusaha untuk tidak mengutamakan kesenangan diri sendiri, melainkan bagaimana setiap kata dan karya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salib mengikut Tuhan setiap hari. Saudara, kita harus lebih berhati-hati berusaha memahami kehendak Tuhan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, marilah kita mempelajari kalimat firman Tuhan itu dengan utuh dan benar. Karena Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa Dia akan menderita, bahkan mati disalibkan kepada murid-muridnya. Tetapi Dia sebenarnya tidak hanya sampai kalimatnya itu sampai kepada penyaliban saja, melainkan akan dibangkitkan. Artinya setelah menderita akan ada kebangkitan atau kemuliaan. Petrus kaget karena dia hanya sampai kepada bagian firman Tuhan yang di awal, menderita, disalibkan. Dia kurang teliti karena sesungguhnya setelah kematian ada kebangkitan. Saudara, oleh karena itu ketika kita mendalami firman Tuhan, baiklah kita tidak memotong-motong bagian firman Tuhan itu, tapi berusaha untuk memahami secara keseluruhan. Marilah kita mengingat juga hal yang sangat penting yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 18.
yaitu sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, kalaupun kita harus menderita karena menjadi murid Tuhan Yesus, kalaupun kita mengalami kesulitan karena kita sebagai orang percaya, tetapi sesungguhnya di balik penderitaan kita yang sangat terbatas waktunya ini, kita akan mendapatkan kemuliaan pada waktunya untuk waktu yang sangat panjang. Jadi menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus setiap hari adalah panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita sudah lama tahu itu. Marilah kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Sampai kapan? Prosesnya akan berlangsung terus sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Semoga kita semakin hari semakin dapat memahami yang dipikirkan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.